simak. Oke. Madu. Dupa. Pati. Menang. Oke. Hai semua sobat edukasi. Jadi hari ini adalah hari kedua podcast lockdown. Apalagi lockdown? Buka gemboknya, ayo bercerita. Jadi untuk episode kali ini saya akan ditemani dengan dua siswa kita yang cantik dan gagah. Kita bersama dengan Ketua OSIS dan Pengurus OSIS SMK Negeri 10 Jeneponto. Jadi sebelumnya kita berkenalan dulu nih sama anak-anak kita. Siapa dulu yang mau? Lewat dulu? Ya, Ibu. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Kadri. Jabatan saya di OSIS sebagai anggota OSIS. Oke, anggota OSIS. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aziza Nurla Sahra. Jabatan saya di OSIS itu sebagai Ketua OSIS. Sebagai ketua OSIS. Berarti Aziza ini sebagai ketuanya. Kalau Kadri sebagai Anggota, Ibu. anggota. Kalau sebagai anggota sebagai ketua bidang kah atau anggota bidang kah? Ketua bidang, Ibu. Ketua bidang apa? Kepribadian unggul. Wow. Wah, jadi dua anak-anak ini adalah anak-anak hebatnya SMK Negeri 10 Jeneponto. Bisakah diceritakan dulu bagaimana sih prosesnya waktu pemilihan sampainya kalian bisa terpilih sebagai untuk Aziza dulu bagaimana seleksinya ini sampai bisa terpilih menjadi ketua OSIS? Yang pertama itu sebenarnya ada beberapa kejadian lucu. Oke. Jadi sebenarnya kita berdua itu bersaingan untuk menjadi ketua OSIS. Berarti calon ketua OSIS yang pertama itu Aziza, Kadri Nomor urut 1. nomor urut 1. Terus Aziza nomor urut 2. Oke. Terus Nah, pada saat penginputan suara di situ di mana kita tuh saling bekerja mengejar-ngejar vote suara karena kayak pokoknya di situ suaranya tuh hampir beda tipis. So di situ kita kayak deg-degan banget kayak, bisa banget ya semua teman-teman memilihnya tuh secara seperti itu. Jadi kayak itu satu pengalaman yang susah kita lupakan sih. Oke, jadi awalnya bersaing dan sekarang bekerja sama dalam satu organisasi. Kenapa akhirnya Lewa mau masuk ke dalam kepengurusannya Aziza? Kan secara di awal kan jadi bersaing. Kok lama-lama jadi bestian? Bagaimana ceritanya ini? Awalnya itu, Ibu, saya masuk OSIS ingin menambah pengalaman. Oke. Dan ingin berkontribusi di sekolah. Oke, menambah pengalaman sama ingin berkontribusi di sekolah. Jadi bagaimana perasaannya ketika hari pertama dilantik menjadi ketua OSIS dan pengurus OSIS SMK Negeri 10 Jeneponto? Perasaan saya tuh pertama dilantik tuh ya nggak nyangka kayak ini tanggung jawabnya tuh besar sekali karena kayak tidak mudah menjadi seorang ketua OSIS di suatu sekolah. Oleh karena itu kayak saya merasa bangga dengan pencapaian saya hari ini. Lewat? Awalnya Ibu senang, terus berpikir juga kalau jadi anggota OSIS pasti banyak tanggung jawab yang harus dilakukan, Ibu. Oke, banyak tanggung jawabnya. Tapi seiring berjalannya waktu dinikmati. Iya, Ibu. Oke. Terus selama jadi ketua OSIS, pengurus OSIS, apa sih hal yang menyenangkan dan apa sih tantangannya selama kalian kepengurusan di sini? Yang pertama itu yang paling menyenangkan dalam OSIS itu yang pastinya kebersamaan karena kayak rasa keluarga itu kayak terasa sekali karena yang pertama pasti kita menjalin kerjasama untuk mencapai kayak program-program yang kita buat dan tantangannya pasti ada. Contoh ada beberapa konflik di beberapa bidang itu kayak harus dilaksanakan atau dicairkan secara logika dan juga kepala dingin. Oke, kalau Lewa apa hal yang paling menyenangkannya Lewa selama jadi pengurus OSIS di bawah ketua Aziza? Yang menyenangkan itu, Ibu, pada saat kumpul bersama dengan pengurus OSIS yang lain. Dan yang menantang itu
kurangnya saya mengatur waktu antara di kelas dan di organisasi. Oh, berarti cara mengaturnya waktunya yang susah di tantangannya di. Oke, berarti kan tadi katanya Aziza banyak konflik yang terjadi. Sebagai seorang ketua artinya harus pintar-pintar caranya bagaimana supaya merangkul semua teman-teman supaya tidak selalu terjadi konflik. Kalau misalnya membuat sebuah kegiatan, apa yang biasanya dilakukan Aziza supaya hei teman-teman, ayolah sama-sama lah seperti itu. Yang paling penting itu yang pastinya komunikasi, karena kayak Dengan komunikasi yang minim itu kayak kurang komunikasi sangat tidak bagus dalam organisasi, karena dengan kurangnya komunikasi maka organisasi itu akan hancur. Jadi yang terpenting itu adalah komunikasi. Oke. Kalau bisa kan ini banyak kegiatan tuh kayak kita bilang, Aziza bilang banyak kegiatannya OSIS. Nah, Ibu mau tahu bagaimana kalian bisa mengatur waktu secara kan ini kita sekolah mulai dari 7.30 itu mulai pembelajaran dalam kelas sampai dengan sore full day Senin sampai Jumat. Ibu mau tahu bagaimana caranya kalian atur waktunya sedemikian rupa bisa tetap sebagai ketua organisasi, pengurus organisasi, tapi tidak ketinggalan belajarnya. Yang pertama itu harus pintar-pintar mengatur jadwal. Oke. Seperti kita kayak di sekolah tuh kan kita sebagai siswi bukan hanya sebagai pemimpin dalam organisasi. Oleh karena itu kita harus dengan membagi jadwal itu, contoh kita bisa membagi tugas-tugas itu dengan mengerjakan di rumah, dan beberapa waktu istirahat juga kita bisa gunakan untuk membantu organisasi. Oke, kalau Lewa bagaimana atur waktunya Lewa? Kan katanya tadi Lewa kewalahan dengan atur waktunya. Nah, bagaimana kira-kira Lewa mengatasi kegiatan yang banyak dengan waktu belajar juga yang sangat padat? Untuk mengatasi waktu yang terlalu padat ini, Ibu, saya membuat catatan-catatan kecil untuk melakukan atau mengerjakan antara di kelas dan di organisasi pada saat ada kegiatan. Oh begitu Di. Oh iya, Ibu hampir lupa. Katanya dengar-dengar ini Ananda yang gagah ini katanya juga adalah ketua ambalan Pramuka SMK Negeri 10 Janek Pontok. Jadi ceritanya Lewa ini tangkap jabatan di ketua ambalan pramuka sama pengurus OSIS. Iya. Nah, pantas saya katanya toh keteteran Ki. Jadi bagaimana nih Lewa? OSIS mau dijalankan kegiatannya. Pramuka juga ada kegiatannya. Belajar juga harus yang jadi utama. Bagaimana Lewa menyikapi dengan semua ini? Karena kan Ibu terbagi juga jadwal Ibu kan, kalau pramuka hari Sabtu Ibu, jadi bisa juga diatur Ibu antara di kelas sama di organisasi. Mantap. Oh iya, Ibu dengar lagi Aziza, katanya Ananda ini adalah salah satu finalis PKK Project kewirausahaan yang didanai langsung dari pusat, mendapatkan uang sebesar 100 juta untuk kegiatan pengembangan PKK di sekolah ini. Jadi Ibu mau tahu dulu, ceritakan dulu sedikit kewirausahaan apa yang Lewa lakukan sehingga bisa mendapatkan, wow, Ibu tidak bisa berkata-kata, speechless. Awalnya itu Ibu, kewirausahaanku itu Ibu bakso bakar. Terus membuat video kurang lebih 4 menit lah. Terus diperlihatkan ke pusat Ibu. Oh seperti itu. Oke. Dan nama wirausahanya itu Bakasa. Apa itu Bakasa Aziza? Bakso bakar saya Ibu. Oh, bakso bakar sayang. Oke, berarti Aziza berprestasi sebagai ketua OSIS. Ini juga Lewa berprestasi di bidang OSIS, pramuka dan kewirausahaannya. Jadi masing-masing punya prestasi masing-masing. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi kita cerita banyak sekali kegiatannya. Ada sih rasa-rasa, aduh malas gak belajar deh, aduh ada PR ku deh, atau ada tugasku, aduh
besok mau ulangan, bagaimana caranya, tapi lagi malas belajar. Kadang terbesit perasaan malas belajarnya. Yang pastinya pernah sih, karena kita sebagai siswa kayak pasti kayak tugas lagi. Caraku tuh supaya tidak muncul rasa malas dengan cara tidak menumpukan tugas. Kalau bisa dikerja sedikit-sedikit, ada waktu luang dikerja supaya itu tugas tidak menumpuk. Karena semakin menumpuk tugas, kita tuh kayak semakin malas pikirnya kayak punya sekali itu tugas. Iya, betul. Kalau Lewa bagaimana? Saya ibu pernah juga merasa malas di sekolah, tapi saya teringat bahwasanya orang tua yang membiayai kita selama sekolah, Masya yang Allah. ingin melihat anaknya sukses di suatu saat nanti. Kalau ibu tanya apa pengalaman paling seru dan tidak terlupakan selama di sekolah? Jadi selama di sekolah bukan cuma di organisasi saja, tapi pengalaman yang paling tidak terlupakan selama di sekolah. Kalau saya pengalaman yang paling tidak terlupakan kayak ada kegiatan sekolah yang kayak tidak dimiliki beberapa sekolah lain, seperti lomba yang kompresi. Itu kayak lomba yang kayak pertama kali ku dengar, karena kayak di situ di lomba kompresi itu kayak bisa menunjukkan salah satu skill siswa. Seperti kan beberapa lomba itu ada presentasi, ada cerdas cermat dan lain-lain. Kayak kita contohnya satu siswa kan saya salah satu kayak orang yang suka public speaking. Saya merasa senang kayak ada presentasi, karena saya merasa presentasi salah satu keahlian saya, jadi kayak merasa senang. Berarti kemarin waktu lomba kompresi Aziza ikut serta dalam kegiatan itu. Kalau Lewa bagaimana? Apa yang tidak terlupakan? Yang tidak terlupakan selama di sekolah itu Bu, seperti yang dikatakan Aziza, yaitu kompresi, di mana saya mewakili pramuka sebagai peserta kompresi, dan alhamdulillah 2 tahun berturut-turut pramuka menjadi juara umum 1 di SMK. Kalau ibu tanya ini, kalau misalnya kalian ingin mengubah suasana kelas, kira-kira kelas impian kalian seperti apa? Misalnya kalian sukanya di kelas itu seperti apa, yang menyenangkan, yang membuat kalian tidak bosan dari pagi sampai sore. Misalnya kalian ingin kelas yang seperti apa? Kalau saya tuh kayak kelas yang bersih, yang nyaman, karena kayak yang penting juga komunikasi antara siswa, karena kayak semakin banyak komunikasi semakin seru suasana kelas. Kalau Lewa sendiri bagaimana Lewa? Kalau saya Ibu ingin kelas yang rapi, nyaman, dan dipenuhi oleh dekorasi motivasi. Oh, Masya Allah. Berarti Lewa ini suka kata-kata motivasi ya? Iya Ibu. Berarti Lewa punya banyak kata-kata motivasi. Oke, sebentar kita ulik satu-satu motivasinya Lewa. Terus ini, Ibu ada lagi pertanyaannya. Kalau ada satu kebiasaan kecil yang bisa bikin belajar menjadi lebih ringan, apa yang biasanya ingin kalian bagikan? Misalnya, kalau saya Bu belajar supaya lebih ringan, itu pelajaranku seperti ini yang kulakukan. Apa biasanya yang kalian lakukan supaya belajarnya itu terasa lebih ringan dan menyenangkan? Kalau saya belajar menggunakan video, karena menurut kayak bagus sekali, kayak belajar sampai nonton video itu kayak seru, karena ada di beberapa karakter yang menyenangkan untuk ditiru. Jadi kayak kita belajar bukan hanya sekedar kayak belajar bosan, tidak, karena ada beberapa hiburan di video. Berarti Aziza ini anaknya kalau belajar suka audiovisual ya, yang melihat langsung, mendengarkan langsung apa yang dipelajari seperti itu. Jadi kalau Lewa sendiri bagaimana Lewa? Kalau kebiasaan kecil itu Ibu mencicil tugas dan supaya tidak kewalahan pada saat mengumpulkan tugas dari mapel yang satu ke mapel yang lain. Oke, berarti atur ke tugasnya supaya tidak menumpuk. Iya Ibu. Oke. Terus Ibu mau tanya bagaimana, apa pentingnya menjaga keseimbangan antara misalnya belajar, organisasi. Kan tidak bisa juga belajar saja terus, organisasi saja terus, mau juga istirahat. Kalau ini tidak seimbang kan sakit misalnya, atau lebih
lebih utama organisasinya, padahal belajar kan yang harus utama juga. Jadi harus ada keseimbangan. Menurut kalian, apa pentingnya menjaga keseimbangan antara ketiga ini? Belajar yang utama, organisasi yang juga bisa memberikan kita pengalaman, yang ketiga istirahat untuk tubuh kita. Kalau menurutku itu yang pertama itu kan belajar memang salah satu tugas paling utama bagi seorang siswa. Jadi kayak kita tuh belajar mulai dari masuk pembelajaran, kayak kita tidak boleh yang namanya membolos, karena kayak membolos itu kayak bisa bikin rugi sekali siswa. Dan kalau organisasi kan ada kemungkinan bisa ada beberapa space. Nah, di situ di space ini bisa kita lakukan dengan cara mengikuti organisasi kita, mengatur manajemen waktu dan berbagai hal. Dan kan ada waktu luang pada saat pulang sekolah. Di situ kita bisa gunakan untuk beristirahat. Oh, seperti itu. Kalau Lewa sendiri bagaimana Lewa? Apa pentingnya bagi Lewa untuk menjaga keseimbangan ketiga ini? Untuk menjaga keseimbangan penting tidak? Penting Ibu. Karena supaya tidak cepat capek Ibu, dan kalau belajar di organisasi dan istirahat seimbang, semuanya menjadi lancar. Kalau Ibu mau tanya, kan ini pagi sampai sore belajar, kadang juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Kalian masih buka-buka bukunya tidak di rumah? Malam kah, subuh kah? Waktu kalian paling suka untuk belajar itu di waktu kapan? Kalau saya paling suka setelah sholat maghrib, karena kayak di situ kita kan pulang dari sekitar jam 3. Kita bisa gunakan untuk istirahat. Jadi setelah sholat maghrib bisa lanjut beberapa buka-buka buku. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dari pembelajaran yang sudah kita lakukan di sekolah. Berarti ada lagi energinya di setelah sholat maghrib. Kalau Lea sendiri bagaimana? Kalau belajar itu Ibu dari sudah sholat isya, terus sudah itu Ibu lanjut tidur. Terus kalau misal ada hafalan Ibu, terus bangun lagi jam 1 atau jam 2 Ibu untuk menghafal Ibu. Menghafal apa ini Lewa? Kan di jurusan Ibu banyak hafalan, dari mulai kosakata sampai menghafal surat Ibu. Karena kalian berdua dari MPLB, kalian diwajibkan untuk menghafal kosakata bahasa Inggris supaya bisa presentasi bahasa Inggris. Berarti kalian ini sudah lancar bahasa Inggris. Bisa dong. Salah satunya ini kasihlah ke teman-teman penonton bagaimana sih membuka sebuah pidato atau presentasi seperti itu dalam bahasa Inggris, supaya orang-orang tahu, wah ternyata anak-anak MPLB ini jago-jago bahasa Inggrisnya, bukan cuma di depan komputer saja. Siapa nih yang mau mewakili MPLB atau mewakili? Kayaknya pembukaan presentasi. Siapa? Langsung kayak, good morning everyone. I would like to say thank you for coming to my presentation for today. It's great to see you all. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu Wa Taala who given us power, healthy, and opportunity to gather here in the room. Secondly, don't forget to say thanks to Allah Subhanahu Wa Taala who given us power, health, and opportunity to get here in the room. Secondly, don't forget to send salam and salat to our greatest prophet, the great man Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the man that brought us from darkness era to the lightness era as we can feel today. Today, I want to present about this. Masya Allah. Saya sebagai seorang guru di sini, guru mapel umum, speechless. Saya tidak bisa seperti Aziza selancar itu. Ini karena belajar di jurusan MPLB, melatih terus kosakata bahasa Inggrisnya, melatih terus presentasinya. Jadi MPLB itu bukan cuma di depan komputer saja. Masya Allah, hebat sekali. Ini kalau misalnya kalian disuruh menggambarkan belajar asik tanpa stres dengan satu kata apa yang kalian pilih? Kalau saya sih Ibu, keseimbangan. Iya Ibu. Karena saat semua teratur, belajar terasa lebih ringan tanpa terbebani. Kalau Aziza? Kalau saya sendiri sih enjoy, karena kayak semua hal-hal yang dilakukan itu tidak harus secara kayak otak full, karena harus dinikmati saja. Seperti tadi. Aziza mana? Sama tak ada kali motivasi buat apa? Kalau ada motivasinya Aziza untuk teman-temannya lah. Kalau
bukan motivasi. Oke. Ada motoku dalam bahasa Inggris. Oke, ada motonya Aziza dalam bahasa Inggris. Jadi motoku itu dare to dream, dare to fight. Jadi artinya itu ibu berani bermimpi, berani berjuang. Berani Oke, itulah tadi cerita-cerita singkat kita dari Ketua OSIS dan pengurus OSIS yang ternyata sekaligus Ketua Ambalan Pramuka SMK Negeri 10 Jeneponto. Saksikan kita lagi di episode selanjutnya di Podcast Lockdown. Buka gemboknya, ayo bercerita.